Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendahuluinya dengan berdoa. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan yang akan kita renungkan terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-7 ayat 33 dan ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang meyakini bahwa kalau mau mendidik orang menjadi baik, itu harus dengan cara menakut-nakuti. Manusia itu katanya akan nurut kalau ditakut-takuti, entah dengan bermacam cara. Ya, kalau anak kecil tidak mau segera masuk rumah karena hari sudah mulai gelap, mulai ditakut-takuti dengan cerita-cerita tentang hantu. Ya. Kalau nanti sudah agak besar sedikit, supaya anak remaja kita nurut, maka ditakut-takuti dengan berbagai macam bahaya, berbagai macam hukuman dan sebagainya. Nah, sesuai yang saya kasihi, saya tahu bahwa maksud dibalik semuanya itu adalah baik, yaitu supaya anak-anak menurut apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Supaya remaja juga tidak ugal-ugalan dalam menjalani kehidupannya. Supaya mereka tidak menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Supaya anak-anak kita jangan terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak benar, yang merusak dan mencelakakan hidupnya. Tentu itu maksud yang baik. Tetapi apakah dengan cara menakut-nakuti terus-menerus itu akan membuat anak-anak kita tumbuh sebagai anak yang ceria? Saya khawatir bahwa jikalau terlalu banyak dicekoki dengan hal-hal yang menakutkan, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang rapuh, yang mudah ketakutan, yang kemudian juga gampang sekali menjadi pesimis di dalam menjalani berbagai kehidupan ini. Karena di dalam setiap hal ia akan selalu melihat ada bahaya dan itu menimbulkan ketakutan. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan beriman juga tidak sedikit orang yang menggunakan rumus semacam itu. Supaya orang taat kepada Allah maka perlu ditakut-takuti dengan hukuman-hukuman yang keras, dengan berbagai macam ancaman. Nah, saudara yang saya kasihi, mungkin cara semacam itu efektif. Ada banyak orang yang nurut karena takut dihukum, takut menghadapi berbagai macam bahaya, takut kalau rezekinya ditutup oleh Tuhan dan sebagainya dan seterusnya. Apakah yang membedakan Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus? Sesuai yang saya kasihi, Yohanes Pembaptis di dalam berkhotbah, ia selalu menyerukan penghukuman. Ia berkhotbah dengan penuh semangat tentang murka Allah. Apa yang dinyatakan menciptakan suasana suram dan menakutkan. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Ia datang untuk menyatakan belas kasih, kasih karunia dan anugerah Allah kepada umatnya, kepada manusia. Oleh karena itulah bacaan kita tadi mengatakan, lihat Yohanes Pembaptis itu datang, ia berpuasa, ia berpantang ini dan itu. Sementara Tuhan Yesus digambarkan seperti orang yang suka makan dan suka minum, artinya pesta. Nah, sesuai yang saya kasihi, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus menciptakan suasana optimis, menciptakan pengharapan, menciptakan sukacita, kegembiraan dan keceriaan.
Dan itulah yang mestinya dihayati oleh setiap orang beriman. Kita memang tidak sempurna. Tetapi janganlah kehidupan kita itu dibayang-bayangi dengan ketakutan, dan ketakutan. Mari kita membangun dan menghayati kehidupan iman dengan penuh kegembiraan. Bahwa Allah itu penuh belas kasih. Bahwa Allah itu mencurahkan kasih karunia dan anugerahnya kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita menjalani kehidupan ini di dalam ketaatan kepada Allah, bukan karena kita dibayang-bayangi ketakutan, tetapi oleh karena kebersyukuran kita, oleh karena kegembiraan kita. Sehingga kita pun menjalani ketaatan itu atau melakukan kepatuhan itu dengan penuh kerelaan, dengan penuh sukacita. Bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan. Dan jikalau ketaatan atau kepatuhan itu dilakukan dengan penuh kerelaan dan kegembiraan, maka kepatuhan dan ketaatan itu juga akan terus bertahan. Biarlah kita menghayati iman kita dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus datang membawa kegembiraan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau datang membawa sukacita. Bahwa Engkau datang menyatakan belas kasih, kasih karunia dan anugerah Allah kepada kami semua. Biarlah dengan menghayati semuanya itu, kami dapat menjalani kehidupan ini di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, dan kami menjalaninya dengan penuh kegembiraan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.